Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan masih diberikan kepada kita sehingga kita boleh bangun di hari yang baru pada saat pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 21 sampai yang ke-23. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan." Tuhan ingin kita sebagai kehidupan yang percaya kepada Dia, mengikuti Dia tanpa kita harus mengomentari keadaan orang lain, tanpa kita harus ingin tahu apa yang akan terjadi kepada seseorang. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, itu bukan urusanmu. Apapun yang akan kulakukan kepada dia, mau dia hidup sampai aku datang atau dia mati kapanpun atau apa saja akan terjadi pada dia nanti, kau sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut aku, ikutlah aku dengan sungguh-sungguh." Apa yang dimaksud dengan ikutlah aku? Dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, Yesus pernah berkata, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Tuhan Yesus mengingatkan Petrus di sini, "Kamu ikutlah aku dengan sungguh-sungguh." Bagaikan dia mengingatkan, jangan seperti dahulu kamu yang berkata kepadaku bahwa walaupun aku masuk penjara dan mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Padahal kenyataannya engkau sendiri menyangkal aku. Sebelum ini dalam pasal 21 Injil Yohanes pasal 21 ayat 21 sampai 23, ayat ini didahului dengan ayat 15 sampai 19 sebagaimana Tuhan Yesus mempercayakan kembali pelayanan kepada Petrus, di mana Yesus bertanya kepada Petrus pada Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Di sini Yesus mempercayakan kembali pelayanan kepada Petrus sambil berkata dengan lebih dulu, "Apakah kau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-domba." Petrus yang dulunya sudah menyangkal Yesus, tapi dia mendapat kemurahan untuk melayani kembali, bahkan diangkat menjadi gembala. Nah sekarang Petrus justru ingin tahu bagaimana keadaan, apa yang akan terjadi kepada Yohanes ini. Nah ini juga yang seringkali terjadi kepada kita Bapak Ibu saudara kasih. Seringkali kita membanding-bandingkan kesulitan yang kita alami, salib yang kita terima karena mengikut Tuhan, kesusahan yang kita hadapi. Kita sendiri punya masing-masing salib. Bagaimana Tuhan izinkan kepada kita, kita harus jalani itu. Terimalah itu dengan lapang dada. Jalani hidupmu tanpa engkau harus mengomentari sana dan sini, apalagi menghakimi orang lain. Cukuplah apa yang Tuhan izinkan terjadi kepadamu, engkau alami. Jangan sampai engkau harus bertambah susah karena engkau menghakimi orang lain, mengomentari keadaan orang lain. Rasul Paulus pernah menyatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Tuhan ingin saya, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan. Bagaimanapun bentuk
penderitaan pemikulan salib yang engkau alami, tetap layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasai diri. Tidak perlu tahu keadaan orang lain, apa yang akan terjadi kelak. Layanilah Tuhan. Engkau harus peduli sama orang lain, tetapi tentang apa yang terjadi kepada seorang kelak tidak perlu kau pikirkan. Yakin dan percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada engkau hari ini, hadapilah dengan penuh keyakinan penyerahan kepada Tuhan. Tidak perlu menjadi komentator, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom.